Kali ini cuacanya sangat cerah, jadi kita mau panen buah alpukat. Halo hai semua, kita bangun siang dan beta lihat beta penahan dengan beta adik perempuan sudah pergi untuk ambil buah alpukat. Jadi beta langsung menuju ke belakang rumah dan ikut mereka buat panen. Ini pohonnya cuma di belakang rumah, jadi kira-kira 30 meter dari kita punya rumah. Ini beta sampai lagi, beta punya penahan 2 orang sudah mulai memanjat, jadi beta turun ikut untuk bantu. Punya penahan yang nomor 2 sudah ada di atas pohon dan sudah mulai panen. Di buah alpukat ini kita harus tunggu sampai dia tua dulu baru bisa diambil. Ciri-ciri buah yang sudah tua adalah sudah sering jatuh di bawah pohon karena buahnya sudah berguguran beberapa buah di bawah, jadi beta pembapa suruh untuk harus dipanen. Karena ranting atau jaganya memang terlalu kecil, jadi tidak bisa 2 orang di atas, jadi mereka akan panen bergantian. Yang pertama beta punya penahan yang nomor 2, lalu akan disambung lagi dengan beta penahan yang pertama. Seperti biasa tugas beta di bawah adalah mengirim jolokan ke atas untuk mereka pakai untuk jolok buah. Dan jolokan ini dibuat oleh beta punya bapak. Di depannya itu ada seperti kantong yang nanti ketika kita jolok buahnya akan langsung masuk ke kantong dan tidak jatuh ke tanah. Dan jangan kalian tanya apakah ini dijual. Iya, tentu saja ini semua dijual karena tidak mungkin kita makan sebanyak ini. Tiba-tiba beta salpok dengan bunga sampo yang sering beta lihat di konten-konten kreator. Ternyata benar, ketika beta remas itu akan keluar air seperti sampo yang memang bisa digunakan sebagai alternatif ketika kita berada di hutan. Ini juga ada beberapa jamur yang juga tumbuh dan lembek sekali. Beta sendiri saya tahu apakah ini dimakan atau tidak. Jadi sambil menunggu karung buah alpukat full di pohon dan diturunkan, ini beta pergi untuk lihat apakah ada buah salak yang masak. Nah, memang di belakang rumah di bawah pohon alpukat ini ada beberapa pohon salak yang menganggur, jadi beta pergi untuk mencari. Dan memang kelihatannya ada beberapa buah yang beta lihat kebetulan udah masak. Jadi dalam satu pohon ini ada sekitar 2 rangkai, yang satu rangkai itu masih muda dan yang satunya lagi sudah masak, tapi cuma terdiri dari 2 buah. Dan ketika beta petik buah yang pertama itu ternyata zong alias busuk, dan ini bahkan tidak bisa dimakan sama sekali. Benar-benar rugi ya, tapi buah yang kedua jadi kok. Dan jadi beta langsung nyempil di bawah pohon salak dan langsung makan di bawah pohon salak, dan rasanya tuh manis sekali. Mungkin karena ini sudah terlalu masak dan tidak kita petik. Sebenarnya di belakang rumah kita ini ada beberapa pohon salak, tetapi jarang-jarang sekali kalau beta pergi ke sini untuk cari salak. Dan senang sekali kalau makan salak, bijinya tuh kecil sedangkan dagingnya itu tebal sekali, rasanya enak. Sampai beta sudah makan salak 1 buah habis, ternyata beta punya adik punya bakul ini belum turun juga. Jadi tiba-tiba ini beta pergi untuk lihat kita punya buah coklat, tapi ternyata ini belum masak. Karena kalau sudah masak warnanya itu akan menjadi kuning. Ini beta dapat alpukat 1 buah karena sudah terlalu tua dan alpukatnya itu jatuh. Ini beta mau lanjut ke bawah untuk lihat pohon salak di bawah, mungkin ada salak lagi 1 buah atau 2 buah untuk beta makan. Dan pohon coklat ini hasil tanam papa. Dan kalau buahnya kecil tapi sudah menguning, itu tandanya buahnya tidak jadi. Ini juga salah satu pohon durian yang ada di belakang rumah kita. Oke, ini kita mau lanjut pergi untuk lihat salak di pohon-pohon yang lain, siapa tahu saja. Dan pohon-pohon salak ini semua adalah hasil tanam beta punya papa. Oke, see you next.